Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan peserta P3K tahap 1. Nah, di video kali ini, admin ingin menyampaikan ini sebenarnya informasi yang kurang baik, teman-teman ya, kurang baik. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip, agar rekan-rekan tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, di sini admin juga nanti akan menjawab terkait pertanyaan rekan-rekan kenapa daerahnya belum mengumumkan hasil seleksi P3K-nya. Oke, silahkan disimak terus videonya teman-teman ya. Nah, kita mendapatkan informasi di sore ini teman-teman ya. Nah, ini pada pukul 17. Akun ribuan honorer yang TMS direset teman-teman ya. Yang TMS direset, daftar P3K 2024 tahap 2 ada diminta suket atau surat keterangan. Nah, ini. Nah, sehingga muncul kesalahan. Nah, ini tampilan akun rekan-rekan kita yang sebelumnya dinyatakan TMS dalam seleksi administrasi. Nah, teman-teman ya. Oke, jadi kita buka video kali ini dengan info yang ini ya. Nah, akun ribuan honorer TMS alias tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 terreset atau direset ya, kita bahasakan saja berubah. Nah, direset semua datanya. Mereka harus memulai dari awal lagi saat mendaftar P3K 2024 di tahap 2. Intinya mereka kembali mulai dari nol seperti itu ya. Karena katanya mulai dari awal. Nah, ini kami harus mendaftar dari nol lagi. Diminta surat keterangan pengalaman kerja dan bisa-bisa kami akan di-TMS-kan kembali. Karena banyak yang TMS itu gara-gara suket atau surat keterangan pengalaman kerja. Nah, sekarang akun mereka begitu direset, ini minta lagi teman-teman ya. Nah, semoga ada yang TMS di sebelumnya lagi menonton video ini. Nah, oke. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dari Sulawesi Selatan, Andi Irfandi Sofyan, kepada media gpnn.com. Nah, dia mengungkapkan ada 1.309 honorer K2. Nah, ini K2 teman-teman ya. Dan non ASN kecewa berat karena mereka ditolak mendaftar di Pemprov Sulawesi Selatan. Mereka malah disuruh mendaftar di OPD lainnya. Padahal selama ini berstatus non ASN di Pemprov Sulsel. Karena kami ditolak Pemprov Sulsel, makanya hanya bisa melamar P3K tahap 2 reguler pada instansi lain, bukan instansi Pemprov. Jadi dia itu bukan di instansi sebelumnya. Dia menyampaikan batas waktu pendaftaran sampai proses submit paling lambat 31 Desember. Nah, ini benar ya. Ini ditenggak sampai 31 Desember. Tetapi bayang-bayang TMS part 2. Nah, ini bayang-bayang TMS part 2 katanya sudah terlihat. Sebab ganjalannya adalah surat keterangan tersebut. Nah, padahal itu yang menjatuhkan mereka. Dalam berita sebelumnya, Sopya menyampaikan dinas tempat mereka bekerja sudah merespon positif. Namun, BKD Sulsel bersikeras tidak mengakomodasi ribuan honorer TMS ini mendaftar kembali. Nah, ini kasihan teman-teman ya. Dia mengaku bingung mau melakukan pendekatan bagaimana lagi dengan BKD. Ada indikasi BKD ingin menggantikan honorer K2 dengan outsourcing cleaning service. Wah, ini mau diganti dengan outsourcing teman-teman ya. BKD lebih mengutamakan tenaga non ASN baru daripada K2. Dari 1.309 orang yang TMS massal, ada 300 lebih K2 ucapnya. Padahal ini K2 adalah kategori prioritas teman-teman ya. Sopya mengungkapkan saat ini muncul kecurigaan di kalangan honorer bahwa yang masuk database BKN sengaja disingkirkan untuk memuluskan tenaga non-database menjadi ASN P3K. Dia berharap pemerintah pusat turun tangan. Jadi semoga video ini juga sampai kepada pemerintah, dimana katanya semoga pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan masalah di Sulsel. BKD sudah melanggar ketentuan pemerintah pusat dalam penuntasan masalah
honorer hingga Desember 2024. Jadi ini kabar yang kurang menarik yang disampaikan oleh rekan kita dari K2. Nah, selanjutnya terkait pengumuman hasil seleksi. Nah, ini ada yang komentar di video admin sebelumnya terkait dengan hasil kelulusan yang sudah ada keluar, teman-teman ya. Nah, meskipun tidak disebutkan daerahnya. Nah, di sini banyak sekali pernyataan ya yang disampaikan di kolom komentar. Belum diumumkan Min, saya buka akun saya masih cetak kartu ujian, belum berubah. Oke, nanti kita akan lihat penjelasan daripada BKN ya. Nilai 492 bagaimana Pak? Nah, sebenarnya itu lulus, tapi persoalan dia masuk ke full atau part time, nah kita belum tahu. Nanti bisa dilihat di akunnya. Di NTB belum ada pengumuman hari ini. Oke, belum ada pengumuman tampilan, masih sama. Oke, dan masih belum ada Pak daerah Jatim. Oke teman-teman ya. Nah, banyak sekali yang seperti ini karena memang BKN menyatakan bahwa sebenarnya baru sebagian kecil yang sudah. Karena kenapa? Adanya perubahan status perankingan, persentase afirmasi dan lain-lain. Kita bisa lihat penjelasan langsung dari Bapak Ridwan, teman-teman ya. Nah, kita mendapatkan informasi di hari ini, banyak laporan Pemda masuk ke BKN. Jadi ada laporan pemerintah daerah masuk ke BKN terkait pemeringkatan P3K 2024 tahap 1 berubah. Jadi ada perubahan teman-teman ya. Nah, ini penting terkait pemeringkatan karena kenapa? Karena semuanya lolos, tinggal di ranking. Jadi semuanya lolos meskipun nilainya rendah itu tetap lolos. Makanya yang diatur itu adalah sistem rankingnya. Siapa ranking teratas dan siapa ranking terbawah. Nah, di sini ada kalimat ruwet. Apakah benar seperti itu? Yuk kita cek. Fakta mengejutkan diungkapkan. Nah, ini diungkapkan oleh BKN. Ternyata ada banyak laporan dari pemerintah daerah masuk ke BKN. Sehingga perankingan P3K 2024 tahap 1 berubah. Jadi ini sepertinya salah satu penyebab indikasi kenapa banyak daerah yang belum mengumumkan. Ya, termasuk mungkin rekan-rekan yang lagi menonton video ini. Nah, di sini dikatakan bahwa PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, yaitu Bapak Muhammad Ridwan, untuk seleksi P3K 2024 tahap 1 mengungkapkan BKN menerima ratusan, ini ada ratusan surat permohonan dari instansi tentang perubahan hasil seleksi administrasi dari MS alias memenuhi syarat menjadi TMS. Begitu juga sebaliknya. Nah, demikian pula terkait adanya perubahan afirmasi nilai dari valid menjadi tidak valid atau sebaliknya. Ada juga perubahan persentase nilai afirmasi dan sebagainya. Nah, surat-surat ini tentu harus dicek satu persatu.